Halo cuk, ketemu lagi dengan saya, Opaji, pria Indahoy masa kini. Di video kali ini, saya akan mereview film Bollywood yang berjudul Bagi Dua. Film ini disutradarai oleh Ahmed Khan dengan menggandeng aktor laga Tiger Shroff dan artis cantik Disha Patani. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Di awal film, seorang wanita bernama Neha diserang oleh dua orang penjahat. Penjahat itu merebut mobil milik Neha, tapi Neha masih berusaha melawan. Dia malah dipukuli oleh penjahat itu hingga harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Seorang tentara gagah berani bernama Rooney, saat masa tugasnya dia mendapat telepon dari Neha yang selama 4 tahun tidak saling berkabar. Dia pun meminta cuti untuk menemui Neha. Saat masih kuliah, Rooney adalah idaman para wanita di kampus. Saat bertemu Neha pertama kali, dia merasa tertarik dengannya. Rooney pun berusaha mendekati Neha untuk membuatnya punya perasaan yang sama dengan dirinya. Dengan malu-malu, Neha akhirnya mau memberikan nomornya. Mereka berdua menjadi lebih dekat dan menghabiskan waktu kuliah bersama. Sampai akhirnya menyimpan perasaan cinta satu sama lain. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Neha, Rooney melihat luka lebam di wajahnya. Neha pun menceritakan musibah yang dialaminya saat penjahat mulai menyerangnya. Ternyata penjahat itu mengincar putri Neha bernama Ria. Mendengar hal itu, Rooney merasa patah hati karena ternyata gadis yang masih dicintainya sudah menikah. Tapi Rooney hanya bisa menyembunyikan perasaan sedihnya itu dan tetap berusaha untuk membantu Neha menemukan putrinya. Neha sudah berusaha meminta bantuan polisi untuk mencari putrinya itu, tapi tidak menemukan titik terang dan suaminya malah mengabaikannya. Neha pun berpikir untuk meminta bantuan Rooney karena di masa lalu Rooney pernah berjanji selalu ada untuknya. Mereka pun kembali ke kantor polisi untuk menanyai kasus putri Neha. Bukannya solusi yang ditawarkan, polisi malah melecehkan Neha. Melihat hal itu, Rooney merasa marah lalu memukul polisi itu hingga giginya rontok. Polisi lain yang melihat itu berusaha menyerang Rooney. Rooney yang jago berkelahi menghabisi polisi itu satu persatu dengan tinjunya. Dia pun berhenti saat Neha berteriak padanya. Para polisi lalu mengikat dan memukulinya. Tapi Rooney tidak merasakan sakit sama sekali dan berkata pukulan mereka sangat menggelikan. Tidak butuh waktu yang lama, Rooney pun dibebaskan dengan jaminan dari kolonelnya. Rooney mulai menyelidiki kasus penculikan putri Neha dengan mendatangi sekolahannya. Saat bertemu kepala sekolah, Rooney menunjukkan foto Ria. Tapi kepala sekolah berkata bahwa Ria bukanlah siswa di sekolahannya. Rooney pun menanyakan hal ini kepada Neha. Tapi dia mengatakan pihak sekolah sengaja mengatakan itu karena tidak ingin nama baik sekolahnya tercoreng. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ipar Neha bernama Suni datang dengan mobilnya. Dia pun menyuruh Rooney untuk pergi karena tidak ingin keluarga suaminya tahu tentang Rooney. Saat turun di lobi,
Rooney kembali bertanya dengan salah satu penghuni apartemen. Tapi pria itu tidak tahu kalau Neha dan suaminya ternyata mempunyai seorang putri. Saat sedang menelpon Sunny, Rooney bertemu dengan salah satu temannya yang saat itu mengadakan pesta pernikahan. Hal ini pun membuatnya teringat masa lalu saat Neha datang membawa sari ibunya dan mengajak Rooney menikah. Rooney pun sangat bahagia saat itu dengan pernikahan sederhana bersama teman-temannya. Kebahagiaan itu pun berubah saat Neha mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Neha pun meninggalkan Rooney begitu saja karena ayahnya ingin dia menikah dengan pria pilihannya. Kembali ke penyelidikan Rooney. Dia menyamar sebagai polisi untuk bisa melihat rekaman CCTV. Tapi rekaman saat kejadian itu terhapus, sehingga dia tidak memiliki petunjuk apa-apa. Dia pun memasang berita kehilangan di surat kabar hingga dia mendapat info tentang Ria. Dia pun langsung menemui orang tersebut. Dan sesampainya di sana, orang itu menunjukkan foto-foto Ria dan mengaku sebagai ayah Ria. Rooney malah mencurigai orang tersebut, tapi orang itu membuktikannya dengan menunjukkan akta kelahiran Ria. Rooney mendapat telepon dari Sekar, suami Neha, dan mengajaknya untuk bertemu. Rooney pun segera menemui Sekar dan meninggalkan orang itu begitu saja. Saat bertemu dengan Sekar, dia menceritakan fakta tentang Neha. Neha yang selama ini berusaha mencari Ria ternyata hanya imajinasinya. Kasus perampokan yang terjadi saat itu adalah kasus perampokan biasa. Dan Neha mengalami pasca gangguan stres traumatis karena mengalami keguguran. Dia terus saja membuat Sekar merasa bersalah karena Neha mengira dirinya mempunyai seorang putri. Rooney pun menemui Neha untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Setelah semua bukti yang menyatakan bahwa tidak ada kasus penculikan, membuat Rooney ini yakin bahwa ini hanya imajinasi si Neha. Neha sedih karena Rooney juga tidak mempercayainya dan menyuruhnya untuk pergi. Saat mengambil kunci mobilnya yang terjatuh, Rooney melihat pengukur tinggi badan di dinding. Di situ terlihat tanda tinggi badan untuk anak kecil. Rooney bermaksud untuk menanyai Neha kembali. Tapi saat Rooney berbalik, Neha sudah melompat dari balkon dan Rooney gagal menangkap Neha. Polisi pun mulai menyelidiki kematian Neha. Polisi menemukan bukti bahwa Rooney adalah orang yang berhubungan dengan Neha terakhir kalinya. Sedangkan Rooney sendiri menemukan fakta bahwa Sunny lah yang terlibat dalam penculikan Ria. Berdasarkan keterangan dari Usman, orang yang ikut terlibat dalam penculikan Ria, Rooney lalu pergi menemui Sunny. Tapi Sunny malah asik berpesta. Tanpa basa-basi, dia lalu menghampiri Sunny dan menanyakan keberadaan Ria. Sunny lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rooney. Sementara dia berusaha untuk kabur. Rooney lalu berusaha untuk mengejar Sunny. Kekacauan pun tak terhindarkan. Saat berhasil menangkap Sunny, ACP Loha datang dan menangkap Rooney atas kematian Neha. Rooney merasa geram dengan polisi karena malah membebaskan Sunny. Dia terus saja berteriak dan menendang-nendang selnya. Loha ikut geram lalu masuk ke dalam sel Rooney. Mereka berdua terlibat perkelahian hingga DIG Ajay datang dan melerai mereka. Rooney pun berusaha membuktikan penculikan Ria dengan mendatangkan Usman sebagai saksi. Usman pun memberikan pernyataan bahwa dia melihat seorang gadis kecil yang ditangkap.
dan Sani menyuap Usman agar tidak mengatakannya kepada siapapun. Ajay lalu mulai menanyai tentang Ria, tapi Sani malah bermain-main dengannya. Loha yang tidak sabaran lalu masuk dan menodongkan pistolnya kepada Sani. Sani yang juga mempunyai senjata ikut menodongkan pistolnya. Tak disangka-sangka, Ajay dengan cepat juga mengambil pistolnya dan menembak Sani tepat di kepala. Runi masuk ke ruang interogasi dan menyayangkan kematian Sani karena dia belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Ria. Ajay berusaha untuk menenangkan Runi dan mempercayakan kasus ini kepada polisi. Runi kembali menemui Usman dan dia mendapati Usman yang sudah babak belur. Runi lalu menghampirinya dan tiba-tiba dia diserang dari belakang. Awalnya Runi sempat kewalahan menghadapi dua orang sekaligus. Tapi dengan kekuatannya dia berhasil meringkus kedua orang itu dan mematahkan tangan dan kakinya. Runi mendapat pesan dari ponsel penjahat itu. Ternyata Ajay adalah dalang di balik ini semua. Dia lalu memaksa penjahat itu untuk mengatakan keberadaan Ria. Penjahat itu mengatakan Ria berada di perbatasan desa di tengah hutan yang sangat luas. Dia juga harus melewati sungai yang dijaga oleh ratusan orang bersenjata. Runi lalu nekat untuk pergi demi menyelamatkan Ria. Dia dihadang oleh polisi dan untung saja Runi berhasil melewatinya. Runi terjatuh ke dalam hutan dan mendengar keributan itu, pasukan bersenjata mendatangi Runi. Runi dengan sigap menghabisi orang-orang itu satu persatu dengan tangan kosong. Pasukan bersenjata semakin banyak dan ingin memburu Runi. Runi bersembunyi di dalam air, lalu melompat dan menyerang orang-orang jahat itu. Runi mendapati gudang senjata, lalu menyiramkan bensin di seluruh ruangan. Dia mengambil beberapa senjata yang diperlukan, lalu membakar gudang senjata itu. Dengan berani, dia menghadapi ratusan orang dengan tembakan yang membabi buta. Ajay mulai panik karena pasukannya dihabisi oleh Runi. Dia pun mengirimkan helikopter untuk kembali menyerang Runi. Runi berhasil menghindari peluru yang mengarah padanya, lalu melompat masuk ke dalam helikopter. Runi dan anak buah Ajay terlibat perkelahian di atas helikopter. Untung saja Runi berhasil menghabisi mereka dan mengambil alih helikopter itu. Runi lalu menembak markas itu tak tersisa, hingga pasukan yang lain datang dan menembaki helikopter Runi. Runi berhasil keluar sebelum heli meledak. Runi kembali menghajar anak buah Ajay dan berhasil masuk ke dalam rumah tempat Ria disekap. Di rumah itu juga dijaga oleh anak buah Ajay. Dengan mudahnya, Runi menghabisi mereka satu persatu. Sementara Runi teralihkan dengan anak buah Ajay, Ajay menembak Runi diam-diam. Runi pun tertembak di bagian perut dan berusaha untuk menahan sakitnya itu. Dia lalu mulai menghajar Ajay, meluapkan amarahnya dengan membanting dan memukulinya. Ajay yang licik memanfaatkan luka Runi dengan memencetnya sekuat tenaga dan membuat Runi meringis kesakitan hingga dia hanya bisa terduduk. Ajay lalu menceritakan kisah yang sebenarnya, kalau dia menculik Ria atas suruhan Sekar, suami Neha sendiri. Sekar membuat orang-orang untuk berbohong dengan mengatakan Neha belum mempunyai anak. Dia bekerja sama dengan polisi, tetangga dekat, dan bahkan menyuap orang untuk menghapus CCTV penculikan Ria.
Mendengar hal ini, Rooney marah lalu menghajar Ajay dengan kekuatan yang tersisa. Tapi Rooney hanya terdiam ketika Ajay mengeluarkan senjatanya. Untung saja Loha datang tepat waktu, lalu menembaki Ajay hingga dia tewas. Rooney mengamuk karena dia belum menemukan Ria. Tapi atasannya datang dan menenangkan dirinya kalau Ria telah ditemukan. Sosok gadis kecil pun muncul dan membuat Rooney merasa lega. Sekar lalu ditangkap oleh polisi, lalu diinterogasi langsung oleh Loha. Sekar melakukan hal ini karena menemukan fakta bahwa Ria bukanlah anak kandungnya. Hal ini membuatnya marah sehingga merencanakan kejahatan tersebut. Dan di rumah sakit, Rooney yang telah mendapat perawatan mendengar cerita Loha kalau ternyata Ria adalah anak kandungnya. Itulah alasan mengapa Neha meminta bantuan Rooney untuk mencari Ria. Dengan tertatih, Rooney menghampiri Ria dan tersenyum padanya. Rooney pun mulai mengurusnya dengan sepenuh hati. Dan adegan ini pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.